pembelajaran, banyak dijumpai masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Karena masalah pendidikan dan pengajaran meliputi kesulitan dan hambatan-hambatan dalam perkembangan belajar siswa. Dibutuhkan para guru dalam pendidikan dan pengajaran mengarahkan agar siswa belajar, sebab melalui kegiatan belajar siswa dapat berkembang secara optimal. Hambatan dalam belajar ini dimanifestasikan dalam beberapa gejala masalah seperti prestasi belajar rendah, kurang atau tidak adanya motivasi belajar, kebiasaan kurang baik dalam belajar, dan sikap yang kurang baik terhadap pelajaran guru. Hal ini bisa memunculkan problematika peserta didik, yaitu dalam perkembangan individu, di mana ini menjadi sebuah masalah dalam proses belajar. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang akan menjawab pertanyaan dari yang saya ajukan. Yang pertama, bagaimana lingkungan sekolah Anda dalam akademiknya mulai dari SD, SMP, hingga SMK? Ya, saya jawab mulai dari SD. Kalau di SD itu lingkungannya anaknya rajin-rajin karena masih punya jiwa-jiwa untuk bersaing dengan teman-temannya. Jadi aku pengen lebih pintar dari temanku gitu. Kalau SMP sudah mulai ada santainya, tapi tetap ambisius untuk beberapa siswa bersaing sama teman-temannya, gak mau kalah, ikut organisasi, jadi akademiknya jalan, non akademiknya juga jalan. Wah, kalau SMK, karena saya sekolah SMK, kan kalau di SMK dipersiapkan untuk ke dunia kerja, jadi lebih banyak prakteknya, terjun ke lapangan juga tuh. Tapi ya ada yang ambisius untuk di bidang akademiknya juga. Cuman mungkin tidak semuanya ya, karena disiapkannya untuk kerja, jadinya yang memang banyak prakteknya daripada teori. Yang selanjutnya yaitu apakah Anda ada ketakutan dalam mengikuti proses belajar dalam di kelas? Ada. Ketakutannya itu misal disuruh maju ke depan mengerjakan tugas, dan kalau nggak bisa itu kan malu sama teman satu kelas. Jadi karena ini ya belum berani ya, masih belum pede untuk karena merasa mungkin ilmunya kurang jadinya takut. Sebenarnya nggak apa-apa, dicoba dulu ya. Yang selanjutnya yaitu apakah yang menjadi masalah atau kesulitan dalam proses belajar baik di rumah maupun di sekolah? Nah, kalau di rumah itu lebih banyak rebahan, males gitu, jam belajar jadi nggak teratur. Dan kalau di sekolah ada beberapa teman yang suka guyon, suka bercanda, jadinya nggak konsen, jadi ikut-ikut bercanda. Lalu bagaimana Anda menyikapi kesulitan atau hambatan tadi itu baik di rumah maupun di sekolah? Dimulai dari rumah. Kalau di rumah saya buat jadwal mulai saya bangun sampai saya tidur lagi. Jadi di situ tertata jadwal saya jam berapa sampai jam berapa. Jadi di luar jam belajar itu saya pergunakan untuk hal yang lain. Kalau di sekolah saya pilih teman-teman yang bergabung sama teman-teman yang aktif, yang nggak banyak guyonannya gitu. Berarti kalau di rumah pakai jadwal itu bisa lebih efektif ya, bisa lebih tahu mana jadwal untuk belajar, mana jadwal untuk rebahan, jadi bisa lebih tertata. Lalu ini pertanyaan terakhir ya, seberapa besarkah Anda menilai bahwa diri Anda sendiri itu pintar? 50%. Kenapa kok 50%? Karena kadang kalau moodnya baik, saya sregep, rajin belajar. Tapi kalau moodnya nggak baik, ya nggak terlalu minat gitu. Soalnya dulu pas SD saya itu orangnya pintar, berprestasi, tapi tambah tingkat jadi tambah kendor, tambah males untuk belajar.
Itu sepertinya sudah menjadi hukum alam seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian perbincangan. Baik, dari wawancara yang telah saya lakukan bisa ditarik kesimpulan, yaitu dunia pendidikan itu sangat luas ya, termasuk dengan lingkungan teman-temannya, lingkungan sekolahnya, entah itu dari fasilitas ataupun dari diri sendiri. Maka dari itu kita sebagai siswa, sebagai peserta didik harus punya yang pertama yaitu motivasi, semangat belajar dari dalam diri kita sendiri, karena itu yang paling penting, itu yang paling utama. Karena jika kita bisa memotivasi diri sendiri untuk semangat belajar, ketika kita mengikuti proses pembelajaran semuanya akan terasa senang, semuanya akan terasa nyaman, dan kita juga mengikutinya dengan hati yang gembira. Sebaliknya, apabila kita punya rasa malas, motivasinya kurang, apalagi minat bacanya juga rendah, itu bisa membuat kita juga malas untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan belajar. Jadi lebih banyak rebahan, main HP, entah nonton TV, entah kita pergi jalan-jalan dengan teman-teman, itulah yang menjadi masalahnya. Jadi sebagai siswa kita juga harus bisa memilih teman di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah yang baik, yang bisa membawa kita juga bisa terpengaruh hal yang baik, seperti memilih kelompok belajar, memilih teman yang rajin, yang pinter. Nanti biasanya kita tuh juga akan bisa ketularan, nanti kita juga akan bisa mengikuti yang semula kita males, terus kita kumpul memilih teman yang pintar, nanti kita juga bisa ikut, karena bisa jadi itu karena ada rasa malu. Kalau misalkan saya ini dalam satu kelompok ternyata saya sendiri yang malas, itu kelihatan juga nggak enak, jadinya muncullah motivasi dalam diri sendiri untuk berarti saya harus bisa untuk seperti mereka, saya juga harus bisa untuk pintar seperti mereka. Akhirnya dari situlah muncul motivasi karena didukung dari teman-teman sekitarnya. Dan juga kita pun harus pintar-pintar, harus juga banyak membaca buku agar pengetahuan kita semakin luas, dan kita juga harus bisa mengontrol diri sendiri agar untuk selalu bisa melakukan hal-hal yang positif dan melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat. Karena menuntut ilmu itu sangat penting, dan ilmu itu juga sangat luas cakupannya, dan itu juga akan berguna dan bermanfaat untuk kita ke depannya dan untuk kita di masa depan. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami juga dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum.